sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses standar nasional pendidikan pada pasal 12. Bapak Ibu bisa lihat di depan. Pertama, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2 itu diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, yang inspiratif, yang menyenangkan, yang menantang, yang memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis dari peserta didik. Jadi inilah yang diharapkan dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Inilah pertanyaan pemantik. Jadi apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih setuju dan tidak setuju. Oke. Siapa yang mau menjawab? Untuk nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Membaca setuju. Terus? Setuju apa tidak? Setuju. Coba usulkan kenapa setuju? Baik, memberikan pendapat. Yang poin kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau pemberian hukuman di sana kan sudah dipertegas dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Kita ambil misalkan contohnya dengan membersihkan halaman sekolah. Itu kan juga merupakan tanggung jawab siswa. Jadi setiap hari juga mereka diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi untuk memberikan hukuman dengan hal positif yang poin kedua itu saya setuju. Ya, terima kasih Bu Sukma. Yang nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak? Yang setuju angkat tangan? Ternyata tidak hanya murid aja ya. Tidak, murid pun ya kita sebagai guru juga seperti murid kan. Murid baru kebanyakannya. Siapa yang tahu mana menjadi murid? Siapa yang setuju? Silakan angkat tangan. Yang dengar setuju tapi belum dengar lihat tangannya. Yang setuju? Ya, Miss Sukma, ya, semakin banyak pengikutnya. Yang tidak setuju? Ya, yang tidak setuju, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya memberikan penghargaan itu akan memberikan dua sisi. Jadi tidak mutlak tidak setuju Ibu. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, benar, tapi hanya untuk anak yang bersangkutan. Misalnya saya mendapat juara 1 di kelas, itu akan memberikan motivasi bagi saya, tapi tidak untuk teman-teman saya yang lain. Teman-teman saya yang lain akan merasa cemburu, merasa bahwa dirinya tidak berhasil, merasa bahwa dia hanyalah pelengkap dalam kelas, jadi tidak punya prestasi. Itu akan menimbulkan satu anak yang termotivasi tapi 39 misalnya 40 teman-teman saya 39 lainnya akan merasa sedih. Jadi memberikan penghargaan itu sebaiknya dikurangi. Itu juga yang kami jelaskan dari kurikulum Merdeka. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desi. Mari kita lihat satu-satu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Secara realita hukuman bisa mendisiplinkan anak, tetapi jangkanya
waktunya itu hanya sebentar. Jadi anak-anak melakukan tindakan disiplin agar dia terbebas dari hukuman. Ketika dia tidak ada atau dia melihat tidak ada faktor yang akan menghukum dia akan membuat lagi kesalahan. Sama seperti pada waktu Bapak Ibu menggunakan helm, ya kan? Kalau Bapak Ibu takut dihukum ada polisi, pasti Bapak Ibu gunakan helm. Ketika tidak ada polisi, pasti helmnya akan dibuka. Jadi untuk jangka panjangnya tidak menimbulkan membuat anak itu motivasi dari dalam dirinya tidak muncul untuk disiplin sendiri. Hanya ada dia motivasi dari luar, motivasi eksternalnya, takut dia dihukum. Ya. Terus yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, selama hukuman atau sanksi atau konsekuensi yang diberikan itu sejalan atau positif yang diberikan. Ya, contoh ketika anak-anak datang terlambat ke sekolah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu, karena dia sudah terlambat, berarti dia harus konsekuensinya dia adalah ketika jam istirahat dia akan keluarnya lebih lama dari teman-teman yang lain, menambah jam pelajarannya dia. Jam yang tertinggal itu diambil di waktu mengasuh. Kecuali ketika Bapak Ibu anak-anak terlambat, Bapak Ibu suruh lari keliling lapangan, itu sudah tidak sesuai. Ya Bapak Ibu ya. Yang nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Secara tidak langsung bisa saja meningkatkan motivasi pada anak. Tetapi secara individu seperti yang dibilang sama Bu Desi. Tetapi secara keseluruhan anak-anak itu mematikan kreativitas anak. Sehingga anak-anak yang punya potensi atau punya kreativitas, dia akan merasa biar aja tuh juga dia yang akan dapat hadiah, baik saya diam aja. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat apakah makna disiplin. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, artinya motivasi yang tumbuh atau yang timbul dari dalam diri mereka, yang berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi ketika ada hukuman, anak-anak mau melakukan disiplin, tidak seperti itu. Kalau sudah muncul dari dalam dirinya, intrinsiknya, dia akan melakukan tindakan disiplin walaupun itu tidak ada hukuman, walaupun ada hukuman, dia akan melakukan dengan sadar, dengan secara sadar dalam dirinya. Kemudian mereka akan tetap berlaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang sudah mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar dirinya, seperti mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah, atau takut atau mendapatkan hukuman. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, kita lihat sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas itu dari suku bangsa, lepas dari agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita
Nilai-nilai kebajikan universal merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nah, ada Diane Watson itu mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ada berapa dimensi? 6 ya. Yang pertama adalah beriman, pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berlaku kritis, berkebinekaan lokal, bergotong royong dan rekreasi. Inilah nilai-nilai yang kebajikan yang diharapkan bisa dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah, selanjutnya ada juga nilai-nilai kebajikan yang berasal dari sikap murid, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini sebenarnya nanti nilai-nilai ini yang akan Bapak Ibu menjadikan dasar dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya. Ini juga ada 9 pilar karakter. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini juga nilai-nilainya ada banyak. Ada juga 7 esensial virtual, empati, suara hati, mandiri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Jadi ini dia nilai-nilai kebajikan. Dan jadi kalau di peraturan kelas umpamanya tidak boleh membuang sampah. Dan nanti di keyakinan kelasnya dia akan menjadi kata apa di situ? Menjaga kebersihan. Jadi kata tidak itu akan dicoret. Dan kata yang pasif itu akan dicoret. Dia menjadi kata yang aktif atau menjadi kata yang positif. Dengan tetap mengacu pada nilai-nilai kebajikan sehingga nilai-nilai ini akan menjadi keyakinan yang tumbuh di dalam diri siswa. Ya, muncul motivasi intrinsiknya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu hanya sebagai apa? Sebagai fasilitator. Bukan Bapak Ibu, anak-anak keyakinan kelas kita hari ini satu. Tidak seperti itu. Jadi munculkan dari dalam diri anak-anak apa yang mereka harapkan. Kita lanjut sekarang adalah motivasi perilaku manusia. Jadi menurut Diane Watson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang mereka ingin, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Secara tidak langsung, ketika Bapak Ibu datang ke sekolah, apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu dari 3 ini? Pasti yang pertama ialah untuk menghindari apa yang namanya, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Benar tidak? Benar tidak datang ke sekolah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan? Ya kan? Dapat gaji kan? Terus mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Kan itu termasuk dalam menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi inilah motivasi perilaku manusia. Jadi ketika nomor 1 itu kita terendah dari motivasi perilaku manusia, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan
atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman itu diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini adalah hukuman, ya. Jadi murid itu tidak kita libatkan dalam membuat suatu keputusan. Ya, jadi kalau anak-anak terlambat ibu hukum langsung kan. Kalau anak-anak tidak atau bisa dikatakan ketika anak-anak tidak membuat PR di luar diam tanpa kita ada buat kesepakatan sama dia. Nah, itu adalah hukuman. Ataupun dengan memberikan kata-kata yang bisa menyakiti perasaan anak-anak. Kemudian sementara disiplin adalah bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Biasanya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Makanya akan muncullah motivasi intrinsik dalam diri peserta didik. Jadi pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya, ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Atau ketika Bapak Ibu melihat anak-anak ngobrol, Bapak Ibu sedangkan dia tidak membuatkan tugas kan, tidak menyetor tugasnya. Ketika mengasuh, teman-teman lain sudah mengumpulkan tugasnya, sedangkan murid si A tidak mengumpulkan tugasnya karena tidak selesai, kasih bermain. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Tetap dia disuruh menyelesaikan tugasnya, walaupun dia tidak dapat mengasuh. Tetap dia harus selesai. Ya, jangan dia dibiarkan terus tetap dia disuruh mengasuh. Akan itu akan menjadi suatu kebiasaan. Lebih baik saya tidak buat tugas terus, saya juga akan dikasih mengasuh sama gurunya. Tapi ketika kita kasih konsekuensi yang sudah dia buat bersama, konsekuensi itu diambil dari nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Tadi ada kebajikan universal, nilai kebajikan universal yaitu tanggung jawab. Jadi tanya keyakinan apa yang sudah kamu buat, keyakinan apa yang sudah kamu langgar, sehingga dia tahu saya melanggar keyakinan saya adalah bertanggung jawab, sehingga dia akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, ini terlalu kecil ya, tidak bisa terlihat ya. Jadi hukuman itu membuat identitas anak menjadi gagal. Sedangkan kalau disiplin yang terdiri dari konsekuensi dan restitusi itu akan menyukseskan identitas anak. Jadi contoh di sini, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Di restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang, sedangkan di konsekuensi memang tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian di restitusi menguatkan karakter anak dalam jangka waktu yang panjang, dikuatkan lagi dia untuk disiplinnya. Nanti akan yang bagikan. Kalau di hukuman, murid atau anak atau peserta didik belajar menyembunyikan kesalahan. Ya, dia tidak mau mengakui kesalahannya karena dia takut dihukum. Tetap dia akan berbohong. Tetapi ketika kita berikan konsekuensinya, itu murid atau anak akan belajar taat pada peraturan. Nah, di restitusinya murid akan belajar untuk memecahkan masalah. Dia sudah menemukan masalahnya dia bersama guru nanti akan bersama-sama memecahkan masalah yang sudah ditemuinya. Nah, kita lihat sekarang dihukum oleh penghargaan. Nah, hukuman oleh penghargaan itu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan menghukum karena satu, ketika anak-anak yang seperti yang Desi bilang, satu anak yang mendapatkan penghargaan, anak yang lain akan merasa
kecewa. Satu anak mendapatkan hadiah diposting di Facebook, anak yang lain tidak akan berani pulang ke rumah karena akan dimarahi oleh orang tuanya. Jadi penghargaan juga menghukum siswa. Penghargaan juga mengurangi ketepatan siswa. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Contoh, saya berteman baik sama Bu Sukma, tetapi ketika Bu Sukma mendapatkan juara guru terfavorit, saya pasti akan merasa ada rasa kesal. Saya sudah mulailah terjadi gap jarak sama Bu Sukma. Nah, jadi penghargaan juga merusak hubungan. Jadi kalau bisa Bapak Ibu kurangilah memberikan penghargaan. Kalau mau berikan penghargaan, berikan ke semuanya. Jangan hanya kepada satu orang anak saja. Jadi ini juga didukung oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas siswa. Penghargaan mematikan kreativitas siswa. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dalam dirinya. Sehingga seharusnya tanpa dikasih penghargaan dia sudah bisa. Saya Bu sudah bisa aktif dia, tapi ketika karena ada penghargaan dia mau. Kalau dikasih penghargaan baru saya mau aktif, baru saya mau menjawab. Ketika saya tidak dikasih penghargaan, saya akan diam aja menunggu dikasih penghargaan. Nah sekarang, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Kenapa kita dulu kan peraturan kelas? Tidak boleh membuang sampah, tidak boleh ribut di kelas. Itu kan peraturan kelas. Peraturan kelas itu siapa yang buat? Guru, tanpa melibatkan siswa. Kita yang membuat sendiri. Tapi ketika keyakinan kelas, siapa yang membuat? Yang membuat adalah siswa. Tetapi guru hanya sebagai fasilitator. Kita hanya mendampingi mereka. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Biasanya maksimal 8 untuk keyakinan kelas. 8 aja. Tidak boleh sampai 12. Ya 8. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau sudah keyakinan kelas itu sudah membudaya, contoh anak-anak sudah punya tanggung jawab, janganlah itu tanggung jawab itu bisa kita hilangkan, bisa kita ganti dengan sesuatu yang belum muncul dalam diri siswa. Ya, jadi keyakinan kelas itu bisa kita tinjau dari waktu ke waktu. Kalau sudah membudaya, dihilangkan, munculkan lagi yang baru. Nah, prosedurnya itu nanti akan kita lihat aja yang contoh kalimatnya aja ya. Kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu kalimat negatif ini adalah peraturan kelas. Peraturan kelas jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelasnya menjadi berjalanlah di kelas atau koridor, menjadi sesuatu yang positif. Kata jangan, kata tidak itu tidak dipakai dalam keyakinan kelas. Ya, kalau di peraturan kelas masih digunakan, tapi di keyakinan kelas tidak. Dia diubah menjadi kalimat yang positif. Ya, jangan buang sampah sembarangan, menjadi jagalah kebersihan. Jangan ribut di kelas, menjadi tertib di dalam kelas. Ya, itu Bapak Ibu nanti mungkin bisa lagi baca-baca, nanti akan dia bagikan. Nah, ini contohnya keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini keyakinan. Kalau kita lihat ke bentuk peraturan kelas, kayak gimana jadinya? Anggota kelas perlu belajar. Tidak boleh tidak belajar.
tidak boleh mengganggu atau tidak boleh malas belajar. Ya, tidak boleh malas belajar. Kelas perlu senang. Nah, itu peraturannya. Tidak perlu, tidak boleh atau jangan jangan ribut atau jangan boleh lah jangan ribut di kelas, boleh itu ya. Itu contoh peraturannya, tapi keyakinannya menjadi kelas perlu senang. Ya, anak-anak kan juga membutuhkan senang ya. Ya, karena senang itu merupakan termasuk dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk keyakinan kelas 5 kita lihat selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini semua kata-kata ini ada dalam kebajikan universal. Ini sudah ada nilai-nilainya. Jadi dalam keyakinan itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan. Jadi Bapak Ibu kalau membuat keyakinan, tolong perhatikan juga nilai-nilai kebajikan universal yang sehingga nyambung dia. Oke. Nah, kita lihat sekarang ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan di kata-kata keyakinan kelas menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah nilai kebajikan universal. Kemudian ada dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, sama dia. Berkomitmen bisa nih. Disiplin juga bisa, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, itu nilai-nilai kebajikan universalnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikan universalnya kesehatan. Jadi tolong Bapak Ibu nanti di tahun ajaran baru ketika membuat keyakinan perhatikan juga dengan nilai-nilai kebajikan universal ya. Jadi tidak sembarangan dalam membuat keyakinan kelas. Nanti yang terbagikan tadi kebajikan nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Nah ini dia. Sekarang kita buat game ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ya, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku. Dia disuruh siswanya karena terlambat datang sekolah disuruh mencatat 100 kali di dalam bukunya bahwa saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Nah, biar tidak pusing kita bikin dulu ya. Ya, fokus. Nah, pikirannya belum fokus. Ya, coba dengarkan. Ini berapa? 1. Yang ini? 2. Kalau ini? 3. Kalau ini? 3. Kalau ini? 3. Kalau ini? 3. Yang ini? 2. Oh, pintar. Berapa dia 100? Nah, masih bingung. Nah, ulang ya. Ini? 1. Yang ini? 2. Kalau yang ini? 3. Kalau ini? 3. Yang ini? 2. Itu ya. Nah, sekarang kepala adalah ekor, ekor adalah kepala. Kepala adalah ekor, ekor adalah kepala. Suatu hari Budi diajak pergi tamasya bersama ayahnya ke kota Medan. Ke kota manakah selanjutnya Budi bertamasya? Ya, pintar. Nah, ya, beri tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Jempol kiri. Salut. Ya. Suatu hari Dika pergi ke kota Makassar. Minggu depan Dika pergi ke mana? Ya,
Ingat ya, kelapa adalah ekor, ekor adalah ya, kan boleh, ya boleh. Kita lanjut sekarang. Dan nomor 1, hukuman atau konsekuensi? Nah, dikunci hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Sepatu bebas. Ya, karena dia tidak pakai sepatu berwarna hitam. Dia disuruh setiap 1 hari dia menggunakan sepatu seharian di sekolah. 1 hari di sekolah dia pakai sepatu terus. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ayo kita lihat jawabannya. Nomor 3 hukuman, nomor 5 itu konsekuensi, nomor 4 itu hukuman, yang 7 konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau di hukuman itu membuat anak sakit, sedangkan di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi kalau sudah membudaya dia akan terbiasa. Anak membenci kedisiplinan, di konsekuensi anak menghargai disiplin. Di hukuman anak melakukan sesuatu karena paksaan, sedangkan di konsekuensi itu adanya stimulus atau tanggapan. Kalau di hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. 3 ada penguasaan, 4 ada kebebasan, 5 ada kesenangan. Kita butuh kesenangan tidak? Betul. Bapak Ibu butuh kasih sayang tidak? Iya, paling dibutuh ya kasih sayangnya. Kemudian untuk bertahan hidup bagaimana? Dibutuhkan atau tidak bertahan hidup? Iya. Kalau tidak bertahan hidup ya sudah mati. Ya. Kemudian ada juga kebebasan dan penguasaan. Kita lihat satu persatu. Nah, kebutuhan bertahan hidup, jadi atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya dari kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kenapa? Kebutuhan biologis adalah kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Keturunan. Pasti masuk. Kalau bilang saya, orang yang melempar itu dia yang lebih tahu. Dia yang lebih suhunya biasanya ya. Kita lihat lagi dari kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan akan memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, menerima dan memberi. Ya, jangan memberi saja dan jangan menerima saja, harus memberi dan menerima. Selanjutnya penguasaan. Yang ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian ada kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu
itu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi ketika anak-anak di kelas, anak disuruh ayo kerjakan ini, dia masih bengong, coret-coret. Berarti anak-anak itu membutuhkan kebutuhan kebebasan. Selanjutnya adalah kesenangan. Jadi kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi itu biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga suka menggemaskan. Nah, sekarang kan ada gamenya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini termasuk kebutuhan apa? Kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang, kebebasan. Mana dia? Kesenangan. Lanjut. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Hebat. Ya, dia merasa hebat. Ya, dia bisa membuat gurunya ngejar dia. Berarti penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Kalau dia sudah, Bu guru saya bosan, Bu guru saya. Berarti kebutuhannya dia ini selalu kita berbaur lagi apa yang dia ingin maunya. Dia minta kebebasan. Ya sudah, kamu kalau tidak mau mewarnai, silakan kamu apa mau. Gambarkah kamu? Silakan. Terus sekarang adalah 5 posisi kontrol. Nah, menurut Brian Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan dalam Nah, kita lanjut lagi. Jadi Gosson berkesimpulan itu
itu ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, boleh juga oleh orang tua, ataupun juga sebagai seorang atasan dalam melakukan kontrol. Jadi yang pertama adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Yang kelima adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kita lihat yang pertama, posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman secara verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ya, biasanya kata-katanya itu berupa sebuah ancaman. Kamu selalu saja salah, ya. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia, dengan cara menghukum siswa atau dengan cara menggunakan nada yang mengancam. Kemudian kita lihat pada posisi pembuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Membuat anak itu merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Pada posisi kontrol yang berikutnya adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Jadi guru pada posisi ini dia tidak akan menyakiti muridnya, namun dia akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Pendekatan persuasi itu pendekatan secara halus. Posisi teman pada guru bisa negatif dan juga bisa pada posisi positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Itu posisi teman ya. Ya sudah, kalian kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah itu di hal positifnya. Sedangkan di hal negatifnya, posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, guru yang dianggap sebagai bestinya, sebagai temannya. Sedangkan untuk guru yang lainnya, murid tidak akan mau membantu guru tersebut. Murid akan tergantung pada guru yang dia anggap sebagai teman atau sebagai bestinya. Nah, selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Nah, jadi peraturannya apa? Ya, kalau seandainya siswa melakukan pelanggaran, pasti kita akan bertanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, yang terakhir adalah
posisi sebagai seorang manajer. Jadi di posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun dia di posisi pemantau. Jadi dengan demikian, di sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, jadi seorang manajer atau ketika kita pada posisi manajer, kita akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kembali lagi kan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Selalu dia bertanya kembali lagi, mengoreksi ke dalam diri siswa, membuat siswa itu meyakini apa yang sudah menjadi keyakinan kelasnya. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tugasnya adalah untuk membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, ini ada contoh kasus. Kasusnya adalah Adri yang terlambat hadir di sekolah. Nah, bagaimana Bapak Ibu menjalankan disiplin dengan menggunakan posisi kelima, posisi kontrol itu untuk kasus ini, kasus Adri yang terlambat hadir di sekolah. Yang pertama sebagai kontrol sebagai apa tadi? Yang pertama penghukum. Nah, bagaimana? Kata-kata apa yang keluar sebagai penghukum ketika Adri yang terlambat hadir di sekolah? Awas kamu terlambat. Baik, kata hukumannya awas kamu terlambat, nanti saya suruh lari keliling lapangan. Awas kamu terlambat, nanti saya suruh lari keliling lapangan. Ada lagi yang lain sebagai penghukum? Diam di luar. Diam di luar, saya diam. Kamu terlambat jam dulu. Dia masuk. Dia bertemu di kelas. Diam di sini. Lihat ya. Nah, ini dia sebagai penghukum. Ayo siapa yang bisa mempraktekkan dengan nada suara tinggi, dengan bahasa tubuhnya. Kalau bahasa tubuh berarti matanya melotot dan jarinya menunjuk ke siswa. Terlambat lagi, terlambat lagi. Lalu udah terlambat. Kita harus ada tanda terakhir. Ya, nada tinggi ya. Nah, terus bagaimana perasaan murid ketika bapak ibu gurunya seperti itu? Tergantung muridnya Bu. Kalau muridnya sama Pak Ades sudah nggak ingat. Ya, kita lihat bagaimana perasaan muridnya ketika gurunya dengan matanya yang melotot. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa saja sesudah sambil duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Bisa aja dia buat muka kita di sana, diisi kumis sedikit muka kita, ya. Bisa aja dia di mejanya diisi tulisan, ya, atau di bukunya itu dia coret-coret pakai kata-kata kasar kepada kita, dia buat. Nah, lebih buruknya lagi, ketika pulang sekolah ada motor kita dicoret sama dia motor kita, atau enggak ban motor kita dikempesin sama dia, karena saking jengkelnya dia sama kita. Apakah ini yang diharapkan? Tidak, ya. Ini tidak diharapkan. Nah, sekarang coba kita lihat sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Jadi nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya dia merapat kepada anak dengan pura-pura lesu. Ya. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu
tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ya, seperti itu kan. Kamu kok senang sekali mengecewakan ibu ya? Kamu tidak kasihan ibu kalau dihukum sama kepala sekolah? Nah, itu bahasa-bahasa itu adalah bahasa-bahasa membuat rasa bersalah dalam diri anakku. Kalau ibu dihukum sama kepala sekolahnya, berarti saya dong yang membuat ibunya dihukum. Kan seperti itu jadinya perasaan dia. Ya. Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Sudah benar-benar kecewa, guru aja kecewa sama saya. Ada rasa bersalah dalam dirinya. Nah, bagaimana hasilnya ketika kita mengatakan seperti itu kepada siswa? Ya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap yang seperti ini lebih berbahaya daripada sikap tadi yang kita langsung marah. Ya, karena emosi yang tertanam rapat dalam murid itu membuat dia menahan perasaannya. Ketika sudah meledak, murid ini bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Yang amarah, jadi kalau muridnya seperti ini, amarahnya kadang-kadang kita tidak bisa kontrol amarahnya. Dan dia bisa juga menyakiti dirinya sendiri ataupun menyakiti orang lain karena dia merasa dirinya bersalah. Terapkan sesongkok kasusnya. Nah, kita lihat sekarang posisi sebagai teman. Nah, ketika kita posisi sebagai teman, nada suara kita ramah, akrab dan bercanda dengan siswa, tubuh kita merapat, mata pada murid, mata dan senyum kita kayak senyum berteman itu, senyum jenaka, senyum berteman. Nah, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, kita bahasanya seperti itu kepada siswa. Jadi siswa itu seakan-akan bestian sama kita, ya sampai kita tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, ya sambil senyum-senyum. Nah, bagaimana perasaan siswa? Waktu habis dia senang. Ya, senang. Dia pasti akan senang karena dia ada dengan gurunya. Ini dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Akibat lain dari posisi teman, jadi Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru bestinya itu. Ya, kalau guru yang lain, ya dia tidak mau melakukannya. Nah, sekarang kita lihat sebagai posisi pemantau. Ya, dengan suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Jadi kita guru terus mencari untuk membuat murid itu menyadari dari dalam diri bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid melakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan atau menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat serta dia harus mengerjakan tugas. Jadi guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi seorang pemantau, Bapak Ibu sudah memberikan dia tugas ketika jam mengasuh, Bapak Ibu tidak bisa pergi meninggalkan dia. Harus dia terus dipantau. Ketika Bapak Ibu balik badan begini, dia udah melakukan. Sudah pasti dia akan, apalagi pas sampai keluar kelas, dia sudah hilang, baru Bapak Ibu main mencelok, murid itu hilang gitu ya. Sudah ada dia. Namanya anak-anak. Kita sebagai pemantau ya memantau dia. Nah, sampai dia selesai, barulah dia dibolehkan untuk mengasuh. Nah, bagaimana ketika di posisi manajer? Dengan nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekatkan ke murid. Adi, kita diajarkan seperti itu ya.
Loh, adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak. Ya, terus seperti ini ya percakapannya. Nah, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi sampai menunjuk-nunjuk jari ke murid, bercakap pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendah gurau menempatkan diri sebagai teman mereka. Jadi ketika murid mengalami kesalahan itu semua kan karena ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ada yang merasa kurang dia sehingga dia membuat suatu kesalahan. Nah, tugas kita di posisi 5 kontrol ini adalah sebagai seorang manajer. Kita bukan sebagai teman, kita bukan sebagai pemantau, tapi kita memberikan dia mencari solusinya sehingga murid itu menemukan apa kesalahan yang sudah dia perbuat, ya. Tidak dengan ketawa-ketawa dengan dia. Kalau dia sudah berbuat salah kita ketawa-ketawa, ya mungkin dia berbuat salah. Mungkin kita dia tidak mau menemukan kesalahannya dia. Mungkin itu diulangi. Itu santai masih aja ibu. Biasa bu besti aja atau itu dia biasa kalau kita sebagai seorang teman. Ketika kita sebagai seorang manajer, kita masuk ke dalam dirinya, kita mengorek sehingga dia bisa menemukan apa yang sudah dia perbuat, apa kesalahan dia secara dari motivasi intrinsik dia. Ya. Jadi fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru ataupun orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, ada sesuatu perlu terjadi. Dan guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, kita lanjut. Nah, sini. Dari posisi 5 posisi kontrol itu siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Posisi kontrol yang mana yang mengatakan seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa? Bukan? Buat rasa bersalah. Ada yang lain? Kita lihat nomor 2. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Menghukum. Yang ketiga kita lihat, ayo lakukan demi saya ya. Keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memberikan imbalan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Coba dibaca dulu, nanti satu orang coba untuk menjawab 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan ini. Ada yang mau mencoba menjawab? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Besti ya, itu tepat. Bagus sekali. Mungkin mau coba boleh. Ya, silakan dipikirkan dulu. Ya, coba nanti seseorang menjawab untuk semua pertanyaannya.
Terima kasih. Menurut Tiang, pernyataan yang pertama itu saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi saya ya, Bu Mandrai, itu adalah teman. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu teman juga menurut saya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah pemberi hukuman. Ya, kita tutup tangan dulu buat ya. Pemantau, sekarang kita coba lihat tadi. Nah, seorang pemantau dengan stiker, slip catatan, daftar cek. Ya, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang dia di posisi ini menggunakan stiker atau slip catatan atau daftar cek. Jadi kenapa dia bisa di ada posisi pemantau? Ya. Yang terakhir itu terakhir. Berarti kan dia melalui pemantauan terus ya. Kamu karena dia katakan langsung kamu selalu menuduh, dia langsung memvonis anak itu selalu yang paling terakhir. Ya, dia memvonis anak, menghukum, kan secara langsung dia menghukum anak itu bahwa anak itu yang selalu paling terakhir. Kan biasanya kan belum tentu anak itu selalu paling terakhir. Jadi ketika pas pada waktunya dengan dia, pas dia yang terakhir ya dia yang duduk paling terakhir. Jadi kan secara langsung juga dia menghukum murid itu. Selain itu juga bisa masuk ke dalam pembuat rasa bersalah. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada segitiga restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari posisi 5 kontrol tadi masih ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, kita lanjut lagi. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Proses dialog terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi pada waktu menstabilkan identitas itu setiap apa yang kita bicarakan atau apa yang dikatakan oleh guru, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi disitulah kita menstabilkan identitas siswa. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, apa yang kita katakan atau apa yang kita bisa lakukan, kita biasanya mengucapkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang ketiga, pada saat menanyakan keyakinan, di sana keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, nilai-nilai kebajikan universal apa yang sudah disepakati dalam keyakinan kelas. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu di menanyakan keyakinan. Jadi restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boson berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Di proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tujuannya restitusi ini memiliki tujuan disiplin positif dalam memulihkan dirinya, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Inisiatif sendiri menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Ini ciri-ciri dari restitusi. 1, dia bukan untuk menebus kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan. Yang kedua, dia untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawaran, bukan paksaan. Terus ada restitusi menuntut anak untuk melihat ke
ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Di sana ada kalimat-kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari apa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya, ini adalah kata-kata yang biasanya muncul ketika kita menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Nah, setelah itu dulu. Yang kedua itu adalah validasi tindakan. Jadi pada validasi tindakan itu inilah kata-kata yang selalu digunakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menentukan sikap yang baru. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa yang kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Kasus 1, pada hari Senin, Debbie murid kelas 6 bertengkar dengan Mirna, teman satu kelasnya. Debbie mengajak dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas sambil memukul meja Mirna. Hal tersebut membuat suasana kelas menjadi gaduh dan membuat proses pembelajaran menjadi terganggu atau kurang kondusif. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan kasus satu ini dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana kita sebagai seorang manajer, ya, kontrol. Dalam 5 posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Silakan masuk. Swastiastu dulu. Kamu swastiastu, Nak Debbie. Silakan dulu. Debbie, kamu tadi kenapa? Kok kamu memukul meja Mirna sampai mengejeknya dan mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas? Saya kesal banget Bu sama Mirna. Masa saya dituduh mencoba ulangan tema tadi Bu? Biar saya marah kan Bu. Saya tidak terima dikatakan seperti itu. Makanya saya ngatain Mirna balik. Oh begitu. Pantas kamu merasa kesal dan marah ya, karena dituduh menyontek saat ulangan tema tadi. Ibu pun juga akan merasa marah kalau ibu dituduh menyontek, padahal ibu tidak menyontek. Kemudian saat itu kamu mau melakukan apa, Nak Debbie? Ya saya langsung ngatain Mirna balik kan Bu. Saya maki-maki dia biar dia tahu rasa. Enak aja keluar sembarangan. Saking emosinya saya, sekalian saya memukul mejanya Bu. Kamu melakukan ini karena suatu alasan kan? Iya Bu, saya masa diam saja ketika dituduh menyontek. Saya kan juga punya harga diri Bu. Wajar, Nak Debbie, kamu mempertahankan dan membela harga dirimu karena itu merupakan sesuatu yang penting buat kamu. Untung saja kamu tidak bertindak lebih gegabah. Misalnya kamu sampai memukul Mirna. Iya sih Bu, untung saya masih mempunyai kesabaran. Ya, Nak Debbie, dan kamu memilih untuk tidak berbuat hal-hal yang lebih dari itu. Kamu memilih untuk tidak berbuat yang lebih parah lagi. Kamu memilih untuk lebih bersabar. Iya Bu. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan Nak Debbie saat memaki, mengejek, dan memukul meja Mirna tadi. Apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, dan sudah sesuai dengan prinsip kamu, Nak Debbie? Tidak Bu. Kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang belum sesuai dengan tindakan kamu tadi? Menghargai dan menghormati orang lain Bu. Nah, Debbie meyakini tidak bahwa menghargai dan menghormati orang lain itu penting untuk kamu? Yang
penting banget, Bu. Ya, Ibu juga setuju. Lalu, keyakinan yang seperti apa yang harus kamu lakukan saat sedang marah atau emosi? Saya harus lebih bersabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Ya, saya bersedia, Bu. Nah, Devi, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar dan menahan diri, Bu. Jika saya diejek, saya akan melaporkannya kepada guru kelas. Bagus, Nak Devi. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, jadi ketika ada permasalahan yang ditemukan di dalam kelas, Bapak Ibu sebisanya seperti ini, panggil siswanya dan menerapkan segitiga restitusi, di mana posisinya adalah kita sebagai posisi seorang manajer. Ya, sudah bisa Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan dengan kasus yang lain? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sudah sampai pada kesimpulan. Jadi menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga pendalaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan yang positif dan membentuk karakter positif murid. Pada akhirnya akan tercipta budaya positif. Nah, sekian dari saya. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan. Sudah pas? Sudah mengerti dengan segitiga restitusi? Sudah mengerti dengan keyakinan kelas? Sudah mengerti dengan posisi kontrol? Sudah mengerti dengan disiplin, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya sudah hadir pada siang hari ini dengan penuh semangat. Yang tutup dengan para Santi, Om Santi 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 Om. Kesepakatan kelas 4 SD Negeri 2 Ketawel. Kemudian, siswa menuliskan kesepakatan yang ingin dibuat beserta konsekuensinya. Hore, semua sudah selesai membuat. Selanjutnya, siswa menempelkannya di papan tulis. Semangat banget ya mereka. Kesepakatan kelas sudah selesai, tinggal dihias agar lebih menarik. Sekarang kita akan membuat tanda bukti kesepakatan dari semua siswa. Mereka diminta untuk mengisi nama masing-masing. Terakhir, semua siswa menempelkan tanda bukti kesepakatan. Ini dia, ada 8 kesepakatan kelas yang telah disetujui oleh semua siswa. Ini adalah tanda bukti bahwa mereka telah sepakat. Hore, ini dia kesepakatan kelas 4. Saya sangat senang sekali. 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 Ya, sangat penting. Menurut saya sangat penting. Menurut saya sangat penting. Ya, sangat penting. Benar, menurut saya itu sangat penting. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.
dapat membuat kita lebih disiplin, dapat menghargai orang lain, lebih bertanggung jawab, lebih menghargai teman.